Salam wayang sinema. Perkenalkan, nama Tiang sendiri Made Alit Udiariat Yano, bisa dipanggil Alit. Tiang di sini dipercayai oleh channel YouTube Wayang Sinema agar bisa membedah sebuah karya yang dimana karya tersebut telah digarap oleh seorang mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar yang sekarang masih berkuliah di ISI Denpasar semester 5, dan dulu pada saat semester 4 dia membuat sebuah karya tersebut disebut dengan konsep wayang sinema atau sinematografi wayang dengan bentuk perfilman. Nah, kali ini saya akan membedah sebuah karya tersebut, apakah esensi yang ada di dalamnya. Mari kita saksikan. Gerimis kecil yang ditaburkan oleh mendung, bagaikan air suci yang membersihkan hamba. Hamba yang bodoh ini memuja Engkau yang semara. Atas seizinmu, hamba akan menceritakan sebuah kenangan dalam sastra yang tiada lain adalah Bharatayuddha. Mari kita perkenalkan pengarang karya wayang sinema Asmara Semara. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Chandra Asmaranata, bisa dipanggil Chandra atau yang Jerry. Hari set pertama, maaf saya kedudukan. Bisa bertangan semua. Sebelum itu saya ingin membedah karya ini dengan sangat baik, sangat detail. Sebelum itu saya akan menanyakan apakah itu wayang sinema. Bisa dijelaskan secara rincian supaya yang menonton juga mengerti apa wayang sinema yang Anda garap. Silakan. Baik, sebenarnya menurut saya wayang sinema itu dari mana? Wayang yang menerapkan sistem sinematografi. Baik, sinematografi. Dan itu dari zoom in, zoom out dan lain sebagainya yang ada pada teknik sinematografi tersebut. Berarti ini mengadopsi dari sebuah bentuk perfilman. Oke, baik. Yang saya tonton biasanya penggarap wayang sinema maupun di Bali maupun di luar Jawa itu menggunakan sebuah bayangan yang dimana memang dalam konteks pembahasan tentang wayang di Bali itu kan wayang dikenal sebagai bayangan. Nah, yang saya tonton dari garapan Chandra ini, dia lain daripada yang lain, tidak menggunakan sebuah bayangan, namun menggunakan sebuah wayang tersebut diperlihatkan utuh secara dua dimensi, pipih yang bisa disebut oleh orang Bali biasanya. Nah, dari corak warna, dari bentuk wayangnya itu terlihat jelas. Nah, seperti pertunjukan wayang lemah lah yang ada di Bali, artinya kelihatan bentuk wayangnya. Kenapa menggarap seperti itu? Karena sumber inspirasi saya menggarap itu memang berasal dari wayang lemah dan juga ada pertunjukan yang di satu yaitu wayang modern. Di mana semua itu kelihatan dari wayang. Menurut saya belum ada yang pernah ambil konsep seperti ini. Maka dari itu saya ingin mencoba untuk hal ini, apakah bagaimana hasilnya nanti ya seperti di video tersebut jadinya. Jadi sebenarnya awalnya saya hanya terinspirasi dari pementasan wayang lemah dan wayang modern. Oke, berarti terinspirasi dari sebuah pertunjukan wayang lemah yang biasa di Bali dan wayang modern. Oke, nah saya akan mengulik lebih dalam tentang wayang sinema ini dan mengambil judul Asmara Semara. Nah, saya dari judulnya saya sudah bisa menggambarkan ini adalah sebuah percintaan. Ya, nah, apa motivasi sang pengarang membuat wayang sinema dengan judul Asmara Semara dengan mengambil sebuah cerita tersebut? Sebenarnya untuk motivasi sih ya
ada lah. Hanya suatu keinginan aja sih mengharap tentang cerita tersebut. Begitu juga dari judul, saya mengambil judul Asmara Samara. Sebenarnya kan ada artinya juga. Ya. Seperti asmara yang artinya cinta dan samara artinya medan perang. Oke. Asmara cinta, Samaranya medan perang. samara medan perang. Berarti cinta yang mengorbankan sebuah perasaan demi mempertanggungjawabkan di medan peperangan tersebut. Luar biasa. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh yang memang ada pada garapan tersebut. Bisa dijelaskan tokoh-tokoh apa saja yang ada berperan penting, dan inspirasi buku mungkin ada dari sebuah cerita yang diambil ini, apa saja buku-bukunya, dan apalagi inspirasi-inspirasi yang terdapat dalam si penggarap membuat sebuah karya ini. Banyak sih untuk tokohnya, yaitu tokoh utamanya itu ada Abimanyu sendiri, yang kedua ada tokoh Hutari, yang ketiga ada dari pasukan Korawa yaitu Duryodhana beserta Santuni dan Drona. Itu sih hanya tokoh yang utamanya. Sekiranya yang lain seperti Pandawa dan yang lain-lainnya pembantu dari Korawa itu hanya sebagai pembantu saja. Itu di Bali ini pengerangi lah. Ya. Berarti dalam cerita penggarap ini, garapan wayang sinema Asmara Samara ini berarti mengambil Mahabharata atau peperangan Bharatayuddha ya, kalau yang bisa diangkat peperangan Bharatayuddha. Dalam konteks cerita tadi sudah dapat dijelaskan bahwa ini adalah peperangan Bharatayuddha yang notabene difokuskan, yang saya bisa simpulkan itu kepada Sang Abimanyu dengan Dyahutari, karena penggarap mengatakan bahwa tadi yang pemeran utamanya itu adalah Abimanyu dan Dyahutari. Ya, oke. Tadi sudah ada beberapa esensi cerita dan lain sebagainya. Makna, saya ingin makna, filosofi, makna itulah tersendiri yang akhirnya bisa membuat sang penonton itu artinya dia terinspirasi lah dari sebuah cerita tersebut. Apa kira-kira? Makin sulit. Baik, karena dari garapan yang saya garap ini, di mana agar kita belajar dari tokoh Abimanyu dan Hutari agar kita tidak terlalu larut dalam cinta, dan rasa cinta hingga kita akhirnya melakukan semua hal-hal yang bodoh. Oke, keren. Dari makna tersebut yang bisa menyimpulkan bahwa cinta tidak semestinya dengan pasangan, tapi dengan keluarga, dengan apapun itu, yang dimana Abimanyu tersebut saya kira dia cinta dengan keluarganya sampai membela harga diri dari keluarganya demi mempertaruhkan nyawa itu sendiri. Ya, oke, baik. Tadi mungkin ada yang bahas sendiri tentang referensi. Referensi atau buku-buku apa saja yang dipakai dalam proses garapan karya ini? Untuk referensi buku sih sebenarnya pada umumnya di Bali yaitu ada Kawin Bharatayuddha, dan untuk yang tertulis sih saya sedikit saya lebih banyak pada berpatokan pada YouTube aja sih, melihat bagaimana wayang sinema yang ada di luar Bali. Itu sih yang saya jadi panutan. Oke, sebagai acuan ya untuk bagaimana proses penggerakan wayang yang bagus dan lain sebagainya supaya terlihat estetikanya terlihat. Oke, baik. Di sini ada yang dia tanyakan tentang proses kreatif. Nah, di sini setiap membuat sebuah karya pasti itu ada jatuh bangun, ada speed, ada bahagia, dan lain sebagainya. Coba bisa diceritakan sedikit proses kreatif menuju wayang sinema Asmara Samara ini. Sebenarnya untuk proses kreatif pada wayang sinema ini, oke, saya ceritakan dari awal ya. Dari proses dubbing,
Nah, di sana sudah mulai suatu kegagalan. Kegagalan hingga saya mengulang kira lagi sekali dubbing. Ya. Jadi saya total melakukan dubbing itu 2 kali. Ya. Juga perjuangan dari pembuatan musik, yang dimana saya juga membuat musik pada Biduano dari Bali. Ya. Ya begitu aja lah bolak-balik dari Denpasar ke Bali untuk mengecek ide musiknya. Belum lagi dari ini aja sih yang utamanya dari segi latihan, di mana saya konsep setiap latihan itu kan saya sudah bagi beberapa babak. Dari babak 1 hingga sampai babak 6, di mana saya bagi sekali latihan itu kita harus tembus dari babak 1 hingga babak 9. Jadi untuk latihan selanjutnya kita tinggal mengingat itu, kita lanjutkan lagi dari babak segini hingga seterusnya. Jadi untuk prosesnya itu sangat singkat, tidak sampai 1 bulan. Habis itu saya langsung melakukan rekaman karena sudah deadline untuk mengumpulkan dari karya tersebut. Berarti proses kreatif ini berarti lebih menentukan sebuah target capaiannya karena kejar-kejaran dengan waktu. Oke. Sama seperti yang dia rasakan dulu sebagai seorang penggarap memang seperti itu. Oke, baik. Kali ini saya akan menanyakan tentang, karena ini kan sudah dipentaskan pada tanggal berapa ya? Mungkin tanggal saya lupa ya, pasti ini pada bulan Juni atau Juli. Berarti UAS ya? Ya, UAS. Ujian akhir semester. Nah, mungkin dalam bentuk wayang ini ditampilkan artinya secara film juga ya, secara film dan dilihat oleh beberapa dosen pengampu, dosen penguji yang memang. Nah, mungkin di sini dia menanyakan sedikit apakah ada masukan tertentu dari dosen, motivasi dosen atau penonton atau teman-teman sebaya yang juga ikut menggarap bagaimana untuk kelanjutan ke depannya. Untuk dari dosen sih tidak banyak sebenarnya untuk masukannya. Itu ada pada yang pertama sih ada pada lightingnya, yang dimana itu sih kesalahan saya sendiri karena tidak sempat untuk mengecek lighting pada saat itu, karena saya langsung hari itu pinjam tempat dan langsung rekaman. Jadi di tengah-tengah rekaman lightingnya ngancang. Kita hari itu rusak dan akhirnya untungnya bisa diperbaiki lagi. Itu sih dari pengaturan lighting. Untuk yang kedua dari segi mungkin masalah editan, karena ada beberapa tangan-tangan dari pemain yang kelihatan, karena kalau dibagikan umumnya begitu, tidak boleh sampai kelihatan tangan, harus rapi lah permainan ya. Berarti bisa simpulkan bahwa namanya juga ujian. Pasti ada genggoda, gengbiasa kalau di Bali, artinya besar masalah yang kita dapati dan besar juga kebahagiaan yang kita dapatkan nanti pada saat ujian berlangsung. Pada akhirnya kita sampai juga pada penghujung ini, penghujung bahwa kita sudah mengulas esensi-esensi, makna, cerita, bentuk proses kreatif, bentuk pertunjukan dan lain sebagainya. Kita sudah mengulas betul. Selanjutnya dikit ya saran sedikit sebagai seorang penonton juga, semoga karya ini bisa dilanjutkan sampai TA, sampai ujian tugas akhir. Nanti saya akan menontonnya atau saya yang akan ikut dukung, itu tidak tahu. Oke. Nah, sekian dari yang Alit Aryakyano dan saya Iwayan Chandra Saranata. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Wayang Sinema. Om Santi 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 Santi.